Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, hari ini kita akan lanjut ke pelajaran tematik ya. Nah, untuk hari ini tematiknya kita ganti buku baru dikarenakan minggu kemarin kita sudah menghabiskan buku tema 2C, yaitu tentang tugasku. Sekarang dibuka bukunya buku 2D, yaitu temanya hari ini tentang hidup bersih dan sehat ya. Oke, sebelumnya Ustazah akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, untuk bukunya silahkan dilihat bukunya gambarnya seperti ini. Nah, bukunya seperti ini ya, temanya 2D, yaitu hidup bersih dan sehat. Oke, kita ganti ke buku baru ya. Baik, kalau kemarin di tema 2C itu adalah tugasku sehari-hari, sekarang hidup bersih dan sehat. Apa sih yang ada di dalam buku ini? Nah, hidup bersih dan sehat. Nah, di sini dalam buku ini kita akan mengetahui bagaimana cara hidup bersih dengan sehat, bagaimana cara mencuci tangan, atau apa saja yang harus kita hindari agar hidup kita bersih dan sehat. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, sekarang dibuka bukunya pembelajaran 1 subtema 1, yaitu tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, sekarang oh iya, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk agar kita dimudahkan dalam belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmi. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan bertinggilah kecerdasanku. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita mulai ya. Nah, pelajaran 1. Ayah selalu mengingatkan Ino bahwa hidup bersih membuat kita sehat dan terhindar dari penyakit. Kita juga nyaman melakukan kegiatan. Apa arti hidup bersih dan sehat? Nah, apa sih arti hidup bersih dan sehat? Yuk kita simak percakapan Ino dan Ayah. Ayah, apa arti bersih dan sehat? Bersih artinya bebas dari kotoran. Sehat artinya baik seluruh tubuh serta bagian-bagiannya. Lalu, bagaimana cara kita dapat hidup bersih dan sehat? Ayah menjawab, caranya kita harus disiplin. Disiplin menjaga kebersihan diri, disiplin menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana jika kita tidak disiplin ya? Bila tidak disiplin, maka tubuh dan lingkungan menjadi kotor. Tubuh dan lingkungan yang kotor dapat menyebabkan penyakit. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus bersih dan sehat. Nah, kebersihan itu sebagian dari iman, makanya kita harus bersih. Nah, jadi kalau misalkan di rumahnya ada yang kotor, bersihin aja, nggak apa-apa pakai tisu atau pakai lap. Nah, kalau yang anak-anak ustazah yang soleh dan solihah ini, yang sudah bisa nyapu sendiri, disapu rumahnya. Nah, itu kan juga bisa bisa membantu ayah dan ibu, meringankan kerja ayah dan ibu. Seperti itu ya. Nah, kalau rumahnya bersih, rumahnya rapi, ibunya senang, kita terhindar dari penyakit dan juga kotoran. Nah, kalau misalkan rumahnya nggak bersih, nah nanti uminya atau mamahnya marah. Aduh, kenapa ini tidak dibersihin, Solih? Gitu. Atau Solihah? Gitu. Nah, kalau misalkan rumahnya kotor, nanti banyak tuh kumannya. Nggak ada yang mau kan rumahnya banyak kumannya, makanya harus bersih dan sehat. Oke. Nah, bagaimana sikapmu? Nah, sekarang anak-anak ustazah lihat nih di halaman 4 yang bagaimana sikapmu. Ada 2 gambar. Jelaskan sikapmu terhadap gambar tersebut. Seorang anak berganti baju setelah mandi. Jadi habis mandi, mungkin dia habis main, terus dia mandi, dia ganti baju, dia memakai baju. Nah, bagaimana sikapmu? Apakah sikap anak tersebut baik atau sikap anak tersebut benar karena menjaga kebersihan, ya kan? Karena mandi itu juga
termasuk bersih-bersih badan gitu agar terhindar dari debu, kotoran, penyakit dan bakteri. Gitu ya. Nah, itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua nih. Seorang anak tidak mau membantu ibunya. Tuh, ya. Rumahnya kotor, ibunya yang nyapu. Aduh, kasihan banget nih. Nah, anak-anak ustazah tidak boleh ditiru ya, seperti ini ya. Kalau berantakan, kalau misalkan habis jajan di rumah bersama adiknya atau yang lain, buang ke tempat sampah ya. Nah, jadi tidak boleh ya, tidak boleh kotor rumahnya, kasihan nanti ibunya. Kalau misalkan di rumah kita bersih, kita nih bersih, anak-anak ustazah nih membuang sampah pada tempatnya, rumahnya bersih. Umi dan ibunya datang, Umi hatinya senang, rumahnya bersih. Tapi kalau rumahnya kotor, nah udah bikin Umi ibunya marah, rumahnya kotor pula lagi. Nah, lebih baik kita harus bersih ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang ayo mencari tahu. Carilah 5 cara menjaga kebersihan tubuh. Tuliskan kelima caranya. Misalkan contoh ya, Ustazah ya. Contoh misalkan membersihkan tubuh itu cuci tangan sebelum makan. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua misalkan mandi setelah bermain. Nah, itu juga contoh kebersihan. Yang lain atau sisanya boleh kalian tulis sendiri ya. Oh iya, jangan lupa pekerjaannya difoto ya dan diberikan ke ustazah. Seperti itu ya. Untuk selebihnya silahkan anak-anak ustazah cari yang lainnya. Banyak kok cara membersihkan diri itu banyak banget. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut di sini. Ayo lakukan. Ino dan Arin cara menjaga kebersihan. Ino dan Arin tahu cara menjaga kebersihan. Apa yang dilakukan Ino dan Arin? Bacalah cerita berikut, kemudian jawab pertanyaan di bawahnya. Nah, kita baca dulu ya. Bermain bersama. Ino dan Arin bermain di halaman belakang. Ino dan Arin bermain gelembung sabun. Gelembung sabun melayang mengelilingi Arin. Arin tertawa. Saat sedang bermain, ibu memanggil Ino dan Arin untuk makan siang. Ino dan Arin menjawab panggilan ibu. Ino dan Arin segera masuk ke dalam rumah. Ino dan Arin menyiapkan makanan lalu mencuci tangan sebelum makan. Setelah makan, tangan dicuci kembali. Nah, bagaimana cara Ino dan Arin membersihkan diri? Nah, setelah bermain, Ino dan Arin ngapain? Ayo, baca lagi. Oke, maaf ya tadi ada gangguan. Sebentar. Oke, nah setelah bermain, Ino dan Arin ngapain nih? Ayo, mereka ngapain? Menyiapkan makanan. Nah, setelah bermain, Ino dan Arin menyiapkan makanan. Nah, sebelum makan mereka ngapain nih? Nah, lalu mencuci tangan sebelum makan. Nah, Ino dan Arin mencuci tangan sebelum makan. Nah, sesudah makan mereka ngapain lagi? Nah,
Ino dan Arin segera masuk ke dalam rumah. Ino dan Arin menyiapkan mainan, lalu mencuci tangan sebelum makan. Setelah makan, tangan dicuci kembali. Nah, setelah makan, tangannya dicuci kembali. Seperti itu ya. Silakan ditulis anak-anak ustazah. Kalau kecepatan boleh di pause videonya ya. Oke, next. Nah, di sini sebelum makan, Ino dan Arin mencuci tangan. Tulis cara mencuci tangan sesuai dengan gambar. Nah, boleh dilihat nih. Yang pertama, kalau mau mencuci tangan itu harus dengan apa? Dengan air mengalir. Dilihat gambarnya ya. Setelah dilihat, ditulis di sebelahnya. Nah, dengan air mengalir dibasahkan dulu tangannya. Setelah itu, setelah sudah basah tangannya menggunakan apa? Menggunakan sabun. Ya, cuci tangannya menggunakan sabun, bagian punggungnya, bagian telapak tangannya, sela-sela jarinya, kukunya, ya, harus dicuci bersih agar tidak ada bakteri atau virus yang hinggap di tangan. Nah, setelah sudah memakai sabun, sudah dipakaikan sabun, dibilas lagi dengan air yang mengalir. Dibilas lagi nih tangannya dengan air mengalir sampai bersih, sampai tidak ada sabun. Sudah bersih, barulah dielap menggunakan sapu tangan ya. Jadi kalau habis cuci tangan, kita habis cuci tangan yang bersih, terus kita elap ke baju. Nah, itu jangan ya. Kita harus elap. Kalau tidak ada sapu tangan, boleh menggunakan tisu seperti itu ya. Yang biasa kita lakukan di sekolah. Kalau mau masuk ke sekolah harus cuci tangan dulu. Cuci tangannya dengan air mengalir, dengan sabun. Setelah itu baru kalian nanti ambil tisu, setelah itu buang ke tempat sampah. Oke? Seperti itu. Nah, silakan dicatat ya. Yang tadi omongan Ustazah silakan dicatat di sebelahnya. Oke? Nah, ayo diskusi. Setelah mencuci tangan, Ino mengelap tangan. Tahukah kamu bentuk bangun apa lap tangan itu? Cari bentuk benda yang sama dengan lap tangan di rumah. Kemudian diskusikan bentuk bangunan itu. Nah, lap tangan atau biasanya kita bilang sapu tangan lah. Nah, sapu tangan itu kan bentuknya segi empat kan ya. Bangun datarnya dia segi empat. Nah, kalau bangun datar itu yang apa ya? Yang hanya bisa dilihat seperti kayak foto, terus gambar itu adalah bangun datar ya. Nah, bangun datar itu ada banyak. Ada segi empat, ada persegi panjang, ada segitiga, ada lingkaran, ada layang-layang. Nah, seperti itu pokoknya banyak. Bangun datar itu. Nah, tepi segi empat disebut ruang garis. Tepinya tuh yang mana sih? Tepinya yang mana ya Ustazah? Tepinya tuh yang ini nih, dari sini ke sini, ini namanya tepi. Jadi yang paling pinggir itu namanya tepi. Nah, tepi segi empat disebut ruang garis. Nah, ruang garis adalah garis lurus yang dibatasi oleh dua titik. Segi empat memiliki empat ruang garis. Benar nggak ya? Segi empat itu ada ruang garis. Nah, ruang garis adalah garis lurus yang membatasi kedua titik. Jadi dari sini ke sini. Jadi dari titik sini ke titik sini. Itu ada satu. Dari titik yang ini ke titik yang ini. Itu ada dua. Oke. Dari titik yang ini ke titik yang ini. Itu ada 3. Nah, dari titik yang ini ke titik yang ini. Jadi ada 4. Berarti benar ya. Bangun datar segi 4 mempunyai 4 ruang garis. Oke. Lanjut. Nah, dari bentuk segi 4, kita dapat membuat bentuk segitiga. Nah, dengan cara misalkan melipat kertasnya berbentuk segitiga, setelah itu digunting. Nah, masing-masing bagian itu berbentuk segitiga. Perhatikan ruas garisnya membentuk banyak 3 buah. Nah, seperti itu ya. Kenapa ada 3 buah? Karena lihat lagi garis tepinya. Garis tepi itu kan dari sini nih, yang ada di tepi-tepi, di pinggir-pinggir.
Nah, kita lihat ya, kan ini ada 3 titik, 1, 2, 3. Nah, ingat, garis tepi itu garis tepi itu ruang garis itu adalah garis lurus. Ingat ya, ruang garis adalah garis lurus yang dibatasi oleh 2 titik. Ingat lagi, ruang garis adalah garis lurus yang dibatasi oleh kedua titik. Nah, kita lihat lagi nih. Ini ada 1, 2, 3 titik. Nah, kira-kira ruang garisnya ada berapa ya? Ada 1, 2, 3. Oh, berarti ada 3 buah tepi, 3 buah ruang garis. Seperti itu, oke? Nah, sekarang dilihat nih. Kita lihat nama bangunan datar. Nama bangunan datarnya di sebelah apa? Apa yuk? Persegi panjang. Nah, persegi panjang ruang garisnya ada berapa nih? Ayo dihitung. Ayo, ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 ruang garis. Nah, di sebelahnya ada apa nih? Di sebelahnya ada layang-layang. Ya. Nah, ada berapa ruang garisnya? Yuk, kita hitung yuk, ada berapa sih ruang garisnya? Ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 ruang garisnya. Oke, nah di sebelahnya ada apa nih? Di bawahnya ada gambar apa nih? Ini namanya segitiga sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena dia sama nih kakinya. Nah, ya, ada berapa ruang garis? Silahkan dicari sendiri ya. Nah, ada berapa tadi ruang garisnya? Nah, di bawahnya ada gambar apa nih? Dia gambar segitiga juga, tapi dia namanya segitiga siku-siku. Kenapa namanya segitiga siku-siku? Karena di garis yang tegak lurus ini membentuk seperti siku-siku atau 90 derajat. Nah, berapa ruang garisnya? Silahkan dihitung sendiri ya. Oke. Sampai sini anak-anak paham belum? Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan ke Ustazah ya. Oke, untuk hari ini tematik cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tugas yang tadi yang kalian tulis dari awal, difoto dan berikan ke Ustazah ya. Terima kasih. Assalamualaikum.